Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Polsek Tanah Abang membuka layanan vaksinasi booster bagi pengunjung Pasar Tanah Abang. Sebagian pengunjung pun memanfaatkan layanan vaksinasi ini. Sebanyak 100 dosis vaksin AstraZeneca disiapkan di pintu masuk Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengunjung dan warga sekitar bisa mendapatkan vaksinasi gratis yang disediakan oleh Polsek Tanah Abang hingga hari Jumat. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Cindy, di sejumlah sentra vaksinasi COVID-19 selama Ramadan, pemberian vaksin ini apakah dilakukan hingga malam hari? Lalu bagaimana dengan vaksinasi COVID-19 di sekitar Pasar Tanah Abang? Ya Juno, kalau dari pantauan kami untuk vaksinasi booster di kawasan Blok A Tanah Abang, Pasar Tanah Abang ini, antusiasme masyarakatnya sendiri ataupun pengunjung warga sekitar ini cukup tinggi. Bisa dilihat dari pagi tadi sekitar pukul 9 kami melihat sampai sekarang antrian yang mau memanfaatkan layanan vaksinasi gratis itu pun masih ada. Setiap harinya vaksinasi booster yang disediakan oleh Polsek Tanah Abang ini ada kuotanya ada 100 dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Tapi sampai setengah jam yang lalu sudah ada 60 orang yang memanfaatkan layanan ini. Syaratnya sebenarnya tidak sulit, hanya dibutuhkan KTP saja. Nantinya akan ada petugas di bagian registrasi yang akan membantu proses pendaftarannya, kemudian nanti melakukan screening, kemudian antri untuk melakukan vaksinasi dan juga observasi selama 30 menit. Dari pernyataan petugas yang tadi kami tanyakan juga, mayoritas yang memanfaatkan layanan ini adalah pengunjung yang sekaligus mau berbelanja di Pasar Tanah Abang. Ada juga pedagang, tapi jumlahnya tidak begitu banyak. Nah, dari beberapa pengunjung juga tadi yang melakukan vaksinasi di sini, tadi kami tanyakan memang ada beberapa atau ada sebagian yang memang mau mengambil layanan ini untuk melengkapi dosis vaksinasinya, tapi ada juga yang sekaligus memanfaatkan layanan vaksinasi gratis ini sebagai syarat mudik. Berikut kita dengarkan dulu pernyataan dari sejumlah warga yang tadi kami sempat wawancarai. Sambil buat mudik dong, gitu. Iya. Mau ke Pati sekalian ke Purworejo. Ya biar nggak ada permasalahan di jalan, gitu. Pengennya ya Lebaran kurang 3 hari. Buat mudik aja sih. Takutnya buat di perjalanan ada halangan buat mudik itu. Pulangnya ke Tegal kayaknya. Ke Tegal. Iya. Pemerintah pada tahun ini sudah mulai mengizinkan masyarakat untuk melakukan aktivitas mudik. Diprediksi akan ada 79 juta orang yang melakukan aktivitas mudik itu, sehingga memang vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga ini menjadi syarat bagi pemudik. Jika sudah memiliki sertifikat vaksin dosis ketiga, tidak perlu lagi menyertakan hasil negatif antigen maupun juga PCR. Tapi bagi masyarakat ataupun juga pemudik yang baru melakukan vaksinasi dosis kedua, masih diwajibkan menyiapkan hasil negatif antigen dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil PCR 3 kali 24 jam. Sementara kalau untuk masyarakat ataupun juga pemudik yang melakukan vaksinasi baru dosis pertama ataupun juga masyarakat yang belum bisa divaksinasi karena alasan kesehatan, tetap wajib menyertakan hasil tes PCR negatif dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Sementara kalau untuk anak di bawah 6 tahun tidak dilakukan testing, tapi wajib didampingi oleh pendamping yang sudah sesuai persyaratan testing dan juga vaksinasinya. Juno. Ya, Cindy, kita tahu bahwa sebelum memasuki bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang ramai dikunjungi oleh para pengunjung ataupun pembeli. Lalu hingga saat ini bagaimana aktivitas jual beli di Pasar Tanah Abang? Kalau dari pantauan kami pagi tadi sebenarnya relatif sepi, tapi memang kalau dibandingkan dengan 2 tahun terakhir disampaikan oleh para pedagang ini masih lebih baik. Dan dari pantauan kami sekarang makin siang ternyata jumlah pengunjung yang akan berbelanja di kawasan Blok A Pasar Tanah Abang juga semakin meningkat. Nah, terkait dengan jumlah pengunjung yang juga lebih banyak, ada harapan dari para pedagang bahwa omsetnya bisa kembali normal seperti sebelum pandemi. Memang saat ini jika dibandingkan dengan 2 tahun terakhir, omset mereka sudah naik tapi masih tipis dan masih ada harapan omset mereka akan kembali normal seperti sebelum pandemi. Dari beberapa
pengunjung juga yang tadi kami tanyakan, ada yang juga memanfaatkan momen awal puasa ketika pasar Tanah Abang ini masih sepi untuk berbelanja, untuk menghindari ramainya kawasan pasar Tanah Abang menjelang Lebaran. Tapi mayoritas yang kami tanyakan, mereka yang berbelanja adalah pedagang yang akan menjual lagi barang-barang yang mereka beli di sini. Kemudian dari beberapa orang juga yang kami tanyakan di sini, pasar Tanah Abang sebenarnya sempat ramai di 1 pekan sebelum bulan puasa, dan diprediksi nanti akan kembali ramai pada pertengahan sampai akhir bulan Ramadan. Untuk protokol kesehatan sendiri kami pantau sebenarnya untuk di pintu masuk Blok A Pasar Tanah Abang ini sudah ada pengamanan baik itu dari security maupun juga dari Polsek Tanah Abang yang juga mengingatkan terkait dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dan juga masker. Tapi dari pantauan kami, di dalam kawasan Pasar Tanah Abangnya sendiri, penerapan protokol kesehatan ini masih bisa ditingkatkan, terutama adalah soal penggunaan masker yang benar, yaitu menutupi mulut, hidung, dan juga dagu. Juno. Baik. Sebuah situasi yang menggembirakan bahwa Pasar Tanah Abang terus bergeliat, terutama memasuki bulan Ramadan ini hingga Lebaran nanti. Kita harapkan masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID-19. Terima kasih rekan Cindy Permadi dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saudara